Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di Aneka Elektronik. Kali ini servis TV LED ya, mereknya Polytron di sini. Tipenya yaitu ini dia PLD 32D 7511 ya. Di sini untuk segelnya masih utuh. Katanya juga belum lama ini, kata yang punya. Kerusakannya yaitu gambarnya nggak normal ya, jadi keungu-unguan, terus gambarnya juga double. Sebelumnya katanya udah dibawa ke tokonya, mungkin tempat pembeliannya, kata yang punya. Katanya nggak bisa ya, kemungkinan memang LCD-nya atau layarnya memang yang harus ganti. Jadi nanti mau coba kita perbaiki ya, barangkali atau mudah-mudahan masih bisa diperbaiki, jadi nggak ada salahnya. Nanti coba kita perbaiki dulu, mudah-mudahan masih bisa. Oke, kita langsung saja kita coba dulu, kita nyalakan TV-nya seperti apa problemnya atau kerusakannya. Ini udah standby, kita coba power on. Nah, bisa dilihat ya, gambarnya dia double, terus seperti warnanya juga nggak normal, keungu-unguan, bisa dilihat ya. Sedangkan suara normal, nggak ada masalah, jadi hanya digambar saja double, terus kadang gerak juga. Kita edukasi juga, terus warnanya juga nggak beraturan ya, kadang ada ungu ke hijau-hijauan, yang jelas nggak normal untuk gambarnya. Oke, nanti coba kita bongkar saja untuk TV-nya, mudah-mudahan masih bisa diperbaiki. Kalau memang nanti nggak bisa ya, memang panelnya ya yang bermasalah, tapi nggak ada salahnya, kita perbaiki dulu. Oke, kita bongkar dulu TV-nya. Oke, ini dia TV-nya udah tak bongkar ya. Isinya seperti ini dia. Ini untuk mesinnya atau boardnya, jadi satu ya sama power supply. Jadi power supply, board, terus inverter untuk backlight atau lampu layar, dia jadi satu di sini. Terus ini Ticon. Oke, jadi nanti kita coba cek dulu ya di sini untuk tegangan-tegangannya, seperti ada tegangan input dari ini untuk Ticon seperti arus 12 volt. Terus nanti cek juga di sini ya. Di situ ada tegangan FGH, terus FGL, terus Vcom. Nanti coba kita cek seperti apa tegangannya, apakah normal atau tidak. Oke, langsung saja kita siapkan testernya. Nanti kita coba cek untuk tegangan-tegangannya. Terutama di sini nanti di mana ini, Vcom, terus ada ini dia, ada tegangan Vcom di sini, terus FGH-nya juga nanti, terus terutama untuk tegangan input untuk 12 voltnya ya dari ini soket Ticon, apakah normal atau tidak. Oke, kita siapkan dulu untuk testernya. Kita ini untuk groundnya kita pasang di sini saja. Oke, kita nyalakan dulu untuk TV-nya. Ini udah standby ya, udah ini kita on kan saja. Oke, nah, ini ya TV-nya udah nyala, backlightnya juga udah nyala. Kita lihat. Nah, ini dia gambarnya, ini ya udah keluar gambarnya tapi masih double. Oke, kita ukur dulu untuk tegangan-tegangan yang tadi, seperti Vcom, terus FGL, terus input ininya terutama. Oke, untuk inputnya di sini kita coba cek dulu. Normal ya, nggak ada masalah di sini untuk tegangan tegangan inputnya normal. Terus kita lanjut ke tegangan di sini tadi, yaitu Vcom di sini. Di sini terukur 5,74 volt, normal ya, nggak goyang. Terus
kita ke FGH di sini. Di sini sepertinya normal, nggak ada masalah. Terus di sini FDD, coba kita ukur di sini normal 1,2. Lanjut ke sini ya, kita coba ukur untuk di sini yang biasanya sering bermasalah, yaitu di sini ada LC1. Oke, kita lanjut di sini pengukuran, yaitu di LC1, LC2. Di sini bisa dilihat ya. Ada LC1, LC2. Nah, coba kita ukur dulu di LC1-nya dulu. Apakah tegangannya normal? Oke, bisa dilihat ya di sini di LC1 tegangannya naik turun, nggak normal. 28 volt bisa sampai min 10 volt. Dia nggak normal untuk tegangannya. Lanjut ke LC2-nya di sini. Sama juga ya, tegangannya naik turun seperti tadi LC1, LC2-nya. Jadi memang kerusakan seperti ini memang disebabkan bisa dari memang panelnya ya, atau panel glass-nya. Yang jelas memang udah bermasalah. Atau memang di bagian DC-DC-nya yang bermasalah. Jadi nanti mau kita coba akali saja. Coba nanti sebenarnya ada beberapa cara. Ada yang model di cut ya di sini untuk apa jalurnya, di cut ada beberapa jalur, terus baru nanti disuntik untuk tegangannya. Tapi kali ini mau mencoba dulu yang gampang dulu ya, yang simple. Nanti coba kita lepas dulu untuk resistor LC1, LC2. Nanti coba kita lepas, terus nanti coba kita mau suntik tegangan dari luar LC1-nya. Apakah gambarnya udah normal apa belum ya, nanti coba kita ini saja. Terus LC2-nya nanti biarkan dulu, nanti kita coba suntik tegangan ke LC1 dulu apakah normal atau tidak. Kalau udah normal mungkin nggak perlu disuntik lagi. Yang jelas kita coba dulu, karena ada yang model di cut di sini ya, di cut atau di kalau bahasa teman-teman mungkin disunat, udah nggak asing lagi. Oke, kita coba dulu ya, kita lepas dulu untuk resistor LC1 sama LC2-nya. Nanti coba kita suntik ke tegangan sekitar mungkin 10 volt sampai 15 volt dulu. Seperti apa, atau bisa juga diambilkan dari tegangan VGH. Tapi nanti kita lihat saja, kita ini dulu. Oke, kita lepas saja dulu untuk R tadi yang LC1, LC2-nya. Oke, ini dia untuk tadi yang RLC1 sama RLC2 udah tak cut ya, udah tak ini dia. Maksudnya udah tak lepas. Sekarang mau dicoba disuntik dari tegangan luar. Di sini pakai ini ya, pakai step up. Ini dia. Nanti coba kita set dulu di tegangan 15 volt dulu dari yang kecil. Nanti kita lihat gambarnya hasilnya seperti apa. Apa masih berbayang atau getar ya. Nanti coba kita tengok. Kalau memang masih tetap berbayang, coba kita naikkan pelan-pelan. Mungkin dari entah 20 volt atau sampai 25 volt. Nanti kita coba tes. Mudah-mudahan berhasil ya. Gambarnya normal, nggak double, nggak bergetar juga gambarnya. Ada juga yang model disuntikan dari ini ya, tegangan VGH bisa juga. Tapi kali ini mencoba pakai step up saja biar lebih amannya, jadi tidak mengganggu DC-DC yang udah ada. Oke, kita sambung dulu ya. Untuk ini inputnya nanti kita ambilkan dari sini, dari tegangan T-connya sendiri. Oke, kita pasang dulu untuk ininya, step up-nya, modul step up-nya. Ini positifnya, nanti kita ambil dari sini saja. Terus ini untuk negatifnya ya di sini.
Oke, ini dia udah ini. Oh ya, yang belum subscribe monggo di subscribe dulu, dan jangan lupa untuk diaktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru ya dari Aneka Elektronik tentunya. Oke, ini step up udah dipasang. Sekarang coba kita nyalakan TV-nya dulu. Ini jangan dulu dipasang ya untuk kabel outputnya. Nanti kita set dulu tegangannya di yang paling kecil, entah nanti 15 volt dulu, apakah gambarnya bisa normal atau tidak. Oke, ini udah standby, udah nyala. Sekarang coba kita on kan dulu TV-nya. Oke, ini udah nyala TV-nya, lampu backlight udah nyala. Ini untuk tegangan inputnya udah keluar ya, udah normal 12 volt. Ini untuk outnya. Nah, di sini udah tak set di 15 volt dulu. Nanti coba kita pasang di tadi LC1 ya. Kita pasang apakah gambarnya normal atau masih sama saja. Kalau masih seperti semula, maunya gambarnya getar double, nanti coba kita naikkan ke 20 volt atau berapa. Oke, kita pasang dulu ya untuk ininya. Kita cabut dulu TV-nya. Lalu kita pasang outnya ke LC1 di sini. Nah, ini dia ya, udah tak pasang untuk kabel ini out dari DC step up ke ini dia LC1. Oke, sekarang coba kita coba TV-nya. Kita nyalakan dulu. Apakah gambarnya bisa normal atau sama saja. Kita on kan kembali TV-nya. Kita nyalakan. Oke, ini dia TV-nya udah start. Coba kita lihat gambarnya seperti apa. Oke, ternyata masih sama gambarnya. Masih sama ya. Oke, coba kita naikkan lagi ya untuk ininya, tegangan step up-nya. Oke, sekarang coba kita ini naikkan untuk step up-nya ya. Yang tadi kan 15 volt. Bisa dilihat ya. Coba kita naikkan ke 20 volt atau lebih ya. Nanti coba kita lihat hasilnya. Ternyata pakai 15 volt dia hasilnya masih sama. Kita naikkan pelan-pelan sampai sekitar 20 volt 22 lah. Oke, kita coba naikkan ya ke 22 volt dulu. Seperti apa hasilnya. Oke, kita lihat lagi. Oke, ternyata gambarnya normalnya di sini. Enggak ini lagi. Coba kita tekan menu. Oke, ini dia gambarnya udah normal ya, nggak ada masalah. Maksudnya nggak kayak yang tadi double. Tadi pakai 22 volt ya. Tadi dikasih 15 volt, nggak mau. Ternyata maunya dia 20 volt. Jadi untuk servis model ini kasus problem getar terus berbayang, gambar keunguan, jadi bisa dibilang untung-untungan ya. Kalau yang udah parah mungkin udah nggak bisa diperbaiki ya, otomatis memang harus ganti panelnya. Jadi tadi hanya itu saja. Jadi LC1 sama LC2 dilepas lalu disuntik dari tegangan luar pakai ini ya, step up. Ini dia hasilnya. Mudah-mudahan ini ya awet. Nanti coba kita tes, nyalakan dulu ada berapa jam. Mudah-mudahan saja nggak bermasalah. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.